Bagaimana tuh mau jaga pemain? Nggak bisa mau jaga. Anda sebagai pemain belakang mau jaga siapa? Iya kan? Iya. Ya. Dan ini memang kuat kalau bisa melihat. Punya kecepatan, visi bermain bola baik sekali. Masih muda lagi, ya kan? Masih muda. Gavi 19, Pedri 20. Di benak dia, Mbappe ini, dia pingin ke Madrid. Bagi seorang pemainnya itu. Iya. Kalau dia ada di sana, boy, rata. Rata. Lamine Yamal. Orang nggak banyak tahu, pasti kan? Kaki kiri, Bung. Iya, dia kuat. 20 tahun terakhir, itu hanya 2 klub yang bisa. Valencia di 2003-2004 dan Atletico Madrid 2013-2014, 2020-2021. Halo, apa kabar? Sahabat Sportify, kita bertemu lagi dalam podcast Sportify. Edisi Robola kali ini bicara mengenai La Liga. Tetap sama, narsum kita adalah Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, Bung? Baik, Om Boy. Kita tetap sama ya? Tetap sama ya? Tetap Saya juga sama Om Boy tetap sama lah. Sehat-sehat terus ya, Bung ya? Harus, itu penting. Sekali lagi, Bung, udara panas begini, kita harus tetap asupan air putih. Harus air putih ya? Ya kan? Luar biasa. Karena cuaca ini. juga Ini musim ini memang belum minum juga ini banyak air putih nih. Iya, harus minum air putih. Apalagi yang main bola kan? Yang main bola, teman-teman, netizen yang main bola harus minum air putih. Jangan lupa nih, mantap udah. Bung, di tengah hiruk pikuk, hingar-bingar Liga Inggris, kita mau bicara yang sedikit berbeda, Bung. Begitu, apa itu? Saya juga belum tahu nih. Iya, sebenarnya kita mau bicara yang lain, tapi arahnya... Padahal Liga Inggris paling enak sebenarnya. Iya, apalagi kita hari ini pakai Burnley, luar biasa. Tapi kita mau bahas La Liga hari ini. Gitu ya? La Liga ya? Tetap La Liga kan, walaupun hiruk pikuk hingar-bingar Liga Inggris, La Liga ini tetap menarik, Bung ya. Walaupun mungkin baru awal-awal, baru 2 pertandingan ya. 2 laga baru 2 laga. Iya. Saya mencatat, Bung ya. Iya. Penggemar Los Blancos nih seluruh dunia 242 juta, Bung. 242 di medsos juta. Los Blancos. Real Madrid. Real Madrid. Ada sekitar 1018 organisasi supporter dengan lebih dari 170 juta anggota seluruh dunia, termasuk di Indonesia dong. Di Indonesia. Berarti Madridista di Indonesia cukup banyak, Bung ya? Banyak. Iya kan? Bersaing tuh dengan Barcelona tuh luar biasa tuh. Dan memang kan 2 klub ini yang paling besar di Spanyol kan. Iya. Nggak ada yang bisa mengalahkan itu. Setiap El Clasico pasti rame komentarnya. Iya, dan sudah menjadi tradisi kan dari tahun-tahun, dari musim ke musim bahwa El Clasico ini ditunggu. Iya. Terlepas memang sudah ketidakhadiran Ronaldo, Messi, udah mengurangi rivalitas yang kedua, tapi tetap nama El Clasico. El Clasico tetap ini selalu muncul. Menjual, Bung ya? Ya pasti. Artinya memang pertandingan ini memang selalu ditunggu. Setiap La Liga mulai orang akan berpikir seperti apa El Clasico. Iya. Iya, Bung ya. Ya setelah boy, kalau bisa El Clasico sama menarik. Hampir 20 tahun kalau nggak salah ya. Dua pemain ini terus. 2 tim ini. Iya. CR7 dan La Pulga nih bersaing terus di antara Madrid dan juga dengan Barca ya. Iya. Seakan-akan menjadi 2 pesaing utama tuh. Dulu kita ada Romario di Barcelona, Heristo Stoichkov. Iya. Ada Raul di Madrid. Luar biasa memang. Iya kan? Dan rame tuh. Figo pindah dari Barca ke ke Madrid. Wah, rame tuh pindah itu kan. Luar biasa memang. Setiap jual beli ataupun mercato ya kalau orang Italia bilang ya. Transfer selalu ditunggu. Iya. Barcelona akan ambil siapa? Madrid akan ambil siapa? Selalu ditunggu. Termasuk pada musim ini memang. Nah, ya, kalau bisa. Apa yang Bung Ropan lihat dari musim ini? Kalau gerakan dari kedua tim ini yang paling bagus ya mungkin gerakan dari Madrid dong, Boy. Iya. Ya, Jude Bellingham. Pembelian terbesar mereka pada musim ini. Iya. Mungkin paling mahal di La Liga ketika datang dari Dortmund ya. Iya. Ini yang dia tidak memilih Liverpool karena Liverpool begitu ngebet ambil dia. Tapi pemain tim nasional Inggris yang masih sangat muda ini lebih memilih ke Madrid. Dan saya pikir ketika dia memilih ke Madrid, ini langkah yang tepat bagi Jude Bellingham. Dan dia sudah membuktikan itu. 2 pertandingan, itu 3 gol. Pencetak gol terbanyak sekarang. Luar biasa bagi seorang Jude. 1 assist, Bung ya? Iya. 2 gol kemarin yang dia ciptakan kan lawan Almeida. Totalnya 3 gol. Iya. Pichichi dong dia sekarang. Iya. Sementara. Karena di pertandingan pembukaan kan ketika itu mereka juga menang lawan Athletic Bilbao. Iya. Dengan 2 gol dan dia membuat 1 gol di samping Rodrigo. Jadi ini luar biasa orang gelandang
Iya. Tapi akhirnya dia berdiri di bawah dua pemain depan, ada Rodrigo di sana dan Vini Junior, dan dia menjadi seorang yang sangat lapar mencetak gol. Ini dia tidak alami di Dortmund ketika memainkan 2 pertandingan pertama dengan 3 gol. Nggak ada. Tapi ketika di Madrid dia termotivasi, terlecut. Ya, bagaimana dia ingin membuktikan bahwa ini loh, lu nggak salah bayar membeli gua. Mau mahal kayak mau 100 juta euro, tapi gua membuktikan itu, dan akhirnya membuat petinggi Perez sebagai presiden mungkin senyum-senyum, Don Carlo ya, Ancelotti juga mungkin pasti tersenyum ketika dia membuktikan itu dengan 2 pertandingan 3 gol. Itu suatu hal yang luar biasa. Tanpa Benzema loh, ketika Benzema ke Arab, ya. Madridista sangat menunggu aksi pemain ini, dan dia bukti ya. Pramusim cukup lumayan mungkin. Ya. Cukup lumayan ya. Dan biasanya walaupun dia lumayan, kan itu tidak menjadi suatu jaminan di pramusim. Justru berhati-hati. Itu jadi arena untuk memberikan jam bermain kepada pemain-pemain yang masih muda-muda, pemain-pemain yang ada di bench. Justru takut jangan sampai mengalami cedera pemain-pemain top seperti Bellingham, dan dia bisa melewati itu dengan sangat baik, Boy. Dan itu sudah menjadi jawaban bahwa pendukung fanatik dari Los Blancos ini tahu bahwa dia bagus. Apa beda posisi Bellingham ketika masih membela Dortmund dan sekarang di Madrid yang Anda tadi katakan di belakang 2 penyerang? Iya, itu karena memang dia tidak ada Benzema ya, sehingga Madrid Carlo Ancelotti itu memainkan dengan formasi skemanya agak lain ya. Mungkin dengan 4 pemain belakang. 4-3-1-2 ini, Bung. Bahkan bisa jadi dengan 4-1-2-1. Iya kan? 2-1. Iya, 2-1-2 maksudnya. Karena kan 1-2 dia di belakang Vini Junior dan Rodrigo. Iya kan? Kemudian ada Valverde kan di sana. Iya, sama Tchouaméni. Ya kan? Ada Camavinga. Yang mungkin Tchouaméni agak lebih bertahan. Camavinga bersama dengan Valverde. Jadi saya bilang tuh 4-1-2-1-2. Jadi agak aneh juga, tapi bagus dijalankan dengan baik. Nah, di Dortmund kan mungkin dia memang di tengah sama sebagai gelandang lebih menyerang, tapi dia agak bermain dengan tiga gelandang kan di situ. Sekarang ada Emre Can di sana. Gitu. Jadi memang ya nggak begitu jauh sih bedanya. Cuma sekarang dia lebih ke depan didorong ketika tidak ada Benzema ini. Pergerakan perubahan yang dilakukan oleh Don Carlo dengan menempatkan 2 pemain itu, memaksimalkan, dan ternyata oke lah. Dan 3-tiganya bisa membuat gol. Rodrigo bisa membuat gol di pertandingan pertama, Vini Junior bisa membuat gol di pertandingan kedua melawan Almeria. Jadi ketiganya dengan Bellingham ini sudah artinya masuk, chemistry-nya dapat. Sehingga ini enak. Berarti di sini tanpa Modric pun sebagai starter. Tanpa Toni Kroos. Toni Kroos masih main mungkin ya, Bu ya? Iya, mungkin main setengah-setengah ya masih ini. Tapi kemarin Toni Kroos juga di bangku cadangan sama Modric. Karena kan ada Camavinga di situ sama Tchouaméni, sama Valverde. Itu yang menjadi inti kekuatan. Dia perlu pemain-pemain muda-muda yang bisa bergerak dengan cepat, dengan fisik yang bagus, dan semua baik dalam bermain sepak bola kan. Kalau Modric dan Kroos ini kan sudah termakan usia lah. Bermain di babak kedua udah oke lah. Ya 45 menit, 40 menit Visi bermain masih bagus. Fisik saja yang mungkin. Fisik aja yang mungkin agak menurun. Makanya kan Ancelotti perlu pemain-pemain yang kuat. Di babak pertama itu mereka perlu, ketika mereka menang, untuk menggantikan ball position. Nah ini Kroos masuk bisa, Modric bisa masuk, karena mereka bagus. Nah, penjaga gawang, Bung. Kita lihat belakang Madrid. 2 pertandingan poin sempurna. Tanpa Courtois. Mungkin pemain kiper sekarang ada Lunin. Nah, sekarang mereka mau ambil juga Kepa. Sementara mungkin dipinjamkan Chelsea, tapi dia akan mungkin dipermanenkan. Saya pikir De Gea ya akan datang justru ke sana ya, karena De Gea ketika dilepas dari MU dan ternyata tidak. Apapun itu, saya pikir itu sudah terbukti dengan tidak ada Courtois. Courtois kan menjadi inti kekuatan bagi Madrid sejauh ini. Tapi Lunin tampil juga oke. Nah, mereka punya kekuatan sekarang di lini belakang yang bagus. Di antara semua pemain-pemain belakang yang ada di La Liga. Coba kita sebut siapa, Bung? Di lini belakang ada Carvajal di kanan. Bisa bermain bagus. Pemain ini berpengalaman. Mereka masih punya Nacho. Ada Nacho. Ada Alaba. Di tengah. Ada Militao. Itu dua center back yang sangat bagus. Kalau mau ditambah ada Rudiger. Yang masih bisa bermain di sana. Nacho bahkan bisa ditarik bermain ke tengah juga. Jadi banyak pilihan. Sebelumnya kan mereka masih punya Mendy, masih bisa Camavinga juga bisa ditarik bermain di bek kiri. Kan itu yang dilakukan pada musim lalu beberapa kali dilakukan oleh Don Carlo. Ketika di tengah itu padat, sesak di tengah. Jadi memiliki satu pemikiran coba untuk Camavinga menjalankan itu dengan baik, walaupun posisi dia sebenarnya adalah sebagai di gelandang. Dan itu luar biasa bagi Carlo Ancelotti, dan dia ingin menikmati musim ini dengan baik sebelum dia ke Brasil kan. Rencanakan dia akan menangani tim Samba.
Wah. Boy. Jadi keseimbangan Ya. lini belakang defense, Itu yang bikin kuat. midfield dan juga depan. Iya. Ini bagus sih, Iya. Bung ya. Terjaga dengan baik ya. Karena banyak yang meragukan ketika tidak ada Benzema, orang bilang habis Madrid. Habis. Ya kan? Nggak ada lagi. Ya. Tetapi kan inilah seorang pelatih yang baik ya. Dia tahu tidak perlu untuk jor-joran memberikan pemain yang hebat datang ke sana, tetapi Iya. dia memaksimalkan anak-anak muda ini yang ada, yang saya bilang tadi, Vini, Rodri. Mereka bisa mengambil pemain yang dipinjamkan ke Milan ya, Brahim Diaz yang bisa taruh. Mereka masih punya gelandang yang oke, Dani Ceballos yang bisa ditampilkan juga di sana. Jadi saya pikir ini kekuatan yang baik. Belakang dia benahi dengan oke dan semua bagus. Kemudian di tengah itu kuat di tengah. Semua pemain-pemain tengah Madrid itu terbaik. Ya, Anda bisa melihat seorang pemain walaupun sudah makan usia, Modric bisa cadangan, Kroos bisa cadangan. Yang tadinya pemain inti semua. Tapi tampillah Tchouaméni dan Camavinga yang oke kan. Apalagi Valverde nggak jadi. Jual, Bung. Iya. Oh ini Valverde pemain mahal. Pemain mahal ini, Bung. Chelsea incar benar dia. Mau kasih 2 triliun juga diambil nih Valverde. Karena dia kan bukan saja bermain bertahan tapi menyerang juga Menyerang bagus. juga bisa. Musim lalu dia bermain sangat baik, 34 pertandingan 7 gol. Sebagai seorang gelandang, wah, bisa bertahan dengan baik, bisa menyerang dengan baik. Itu Valverde. Di Liga Champions bahkan dia masih bisa membuat 2 gol. Kemarin. Jadi ini pemain bagus, tapi memang harganya tinggi, Boy. Untuk bisa Jadi kita bayangkan 2 pertandingan poin sempurna, Bellingham full main, Valverde full main di situ. Berarti kuat sekali, Bung. Kuat. Walaupun, Bung ya, Militao kan cedera kena ACL. Kemungkinan Rudiger yang masuk udah bagus. Jadi kalau Militao nggak main. Tanpa pemain pengganti pun, misalnya mereka incal back dari Arsenal, Magalhaes misalnya. Dengan posisi yang tadi Bung Ropan sebutkan tadi, sebenarnya cukup. Nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu. Untuk apa ambil pemain back tengah lagi? Karena itu tadi Nacho itu bisa ditarik bermain di sini. Di posisi pernah tengah. dilakukan oleh Ancelotti. Jadi Ancelotti bisa tahu itu, bisa dapatkan pemain ini. Jadi saya pikir nggak ada masalah untuk bisa bermain di sana dengan back tengah mereka. Jadi oke, bisa. Kalau memang agak semua ada 2-3 yang cedera, Carvajal masih bisa ditarik juga bermain di tengah, masih oke lah. Jadi saya kira secara kedalaman skuad baik untuk Madrid ya, kita bicara Madrid, terutama tengahnya mereka. Makanya ketika di tengah ini kan Tchouaméni ini melihat, gue dipakai terus nggak nih? Kalau gue nggak dipakai, gue minta untuk dijual nih, karena kan MU sedang mengincar dia nih untuk melepas, walaupun mungkin pasti akan tarik ulu dengan harga yang mahal. Gelandang apa, Bung? Gelandang bertahan. Ya sedang dicari, cari sama MU. Untuk melapis seorang Casemiro yang bermain agak sendiri, perlu ada gelandang bertahan yang bagus. Nah pilihan itu incarannya ada di Tchouaméni ini, Orion Tchouaméni, dia yang paling bagus untuk bisa bertahan. Karena mereka sudah kehilangan Fred, udah pergi, udah nggak ada. Kalau Eriksen tidak begitu kuat lah untuk memainkan di sana. Ada Tominay, tapi masih nggak bisa. Tominay Scotland ini. Betul. Tetapi perlu orang yang bisa seperti Tchouaméni. Kalau dia dapat seperti Tchouaméni, wah ini top untuk melapis Casemiro. Kasihan Casemiro sendiri. Nah itu yang membuat MU ini sedang meraih. Tapi kan pasti mahal lagi. Mau dilepas juga, Madrid minta mahal. Tergantung dari MU sendiri. Tapi kalau bos besar MU dari Arab datang, dia beli yang tanggung-tanggung ya bisa. Gitu. Tapi jujur aja, Bung, semua pemain kelas dunia pasti ingin bermain di Madrid, Bung. Itu mimpi mereka. Siapapun mereka. Untuk pakai kostum Madrid itu kan itu makanya Bellingham memilih kan ketika Liverpool itu ngebet banget untuk mengambil dia. Semua sudah santer bahwa dia akan ke Liverpool, dia bukan nggak bisa bukan Liverpool nggak bisa bayar, bisa bayar, bisa ambil. Buktinya Caicedo kan Liverpool mau ambil dari Brighton tuh dengan 110 sebelum ditelikung terakhir oleh Chelsea dengan 115 juta pound. Berarti kan mereka punya duit walaupun mereka terkenal John Henry ini sebagai pemilik agak pelit. Mereka mau ambil Bellingham. Tapi kan Bellingham sendiri yang nggak mau mungkin ke Liverpool. Anaknya ini, dia punya mimpi besar dia ingin memakai kostum Los Blancos Madrid. 14 kali juara di UCL itu nggak akan susah untuk dikejar sampai kapanpun, iya kan nggak akan bisa melakukan itu. Makanya dia bermain di situ. Dia ingin untuk menikmati itu karena dia tahu bintang-bintang top bermain di sana. Zinedine Zidane bermain di sana, bagus, pemain-pemain bagus ada di sana. Dan dia kan buktikan. Kita masih ingat Los Galacticos dulu. Galacticos. Kan Beckham, Ronaldo, udahlah. Owen top di situ. Sudah semua ada di situ semua. Roberto Carlos itu semua pemain-pemain kelas
dunia pernah main di situ. Jadi ya wajar saja Bung ya. Wajar sekali. Seorang Mbappe pun saya pikir Punya keinginan untuk bermain sana. Bisa saja. Mbappe ketika dia memperpanjang ini karena bisa gratis pada tahun depan. 250 habis. terlalu mahal Bung. Iya, tapi kalau dia sudah habis dengan gratis kan dia selesai. Makanya dia bertahan di sini sehingga itu yang membuat kesal bagi PSG untuk tidak bisa mendapatkan uang dia kalau di tahun depan dia bisa keluar secara gratis. Madrid akan dapat bagus boy. Dan dia mengincar Madrid. Itu impian dari Menurut Mbappe Bung juga. Ropan akan terjadi nggak itu? Bisa. Musim panas atau mungkin akhir musim Kan depan? selalu sudah dikaitkan dengan Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Dan selalu Madrid ada sini. Dan di benak dia, Mbappe ini, dia pingin ke Madrid. Bagi seorang pemainnya itu. Kalau dia ada di sana boy, rata. Waduh. Rata. Kalau sampai dia mau Kalau sampai di situ. Anda bisa bayangin Vini yang kuat. Vinicius berdua Rodrigo sama dia di depan. Di belakangnya ada Jude Bellingham. Ada Valverde. Bagaimana tuh mau jaga pemain? Nggak bisa mau jaga. Anda sebagai pemain belakang mau jaga siapa? Iya kan? Iya. Mau marking siapa? Revolusi apapun di Barcelona susah sekali menghadapi kalau sampai Mbappe ada di situ. Untuk musim ini saya pikir layak kalau Madrid mau juara. Iya. Tapi kan di Spanyol kan cuma 2 ini terus. Iya kan yang berganti-gantian. Betul. Ya kemarin Spanyol, sebelumnya 2 musim lalu Madrid. Hanya ada satu klub yang bisa memotong mereka kan, Atletico Madrid. Iya. Dalam satu dasawarsa terakhir di 2020. Tapi ya gitu Bung, naik turun. Iya. Iya kan? Banyak pemain bagus, pelatih bagus tapi dan sekarang Anda bisa melihat dengan pembelian yang kurang begitu mulus dari Barca. Berat mereka bersaing. Kemarin aja di kandang udah ketahan main pertama. Nah, ini kita ngomongin Barcelona, Bung. Ya kan? Jadi Madrid ini udah habis nih Madrid. Madrid tuh. Semua lini Bung tadi bilang semuanya prima semua. Iya kan, kedalaman oke semua. Iya. 2 pertandingan poin sempurna. Betul. Mungkin ada yang cedera ya, Militao, tapi tadi Bung bilang nggak perlu cari. Iya, aman sementara. Tengah kan? Sementara kiper udah ada Kepa. Iya, mau apa lagi? Ya kan? Gelandang. Iya. Gelandang berjubel di situ. Berjubel di situ, sempurna. Depan apalagi. Nah, jadi ya mereka sekarang ada di pole position di klasmen ya wajar saja. Tapi kan nanti kita lihat perjalanan masih sangat panjang. Warna 2 kan ada Rayo Vallecano di kedua, ada Valencia di ketiga. Saya pikir Madrid akan mengincar Champions lah ya. Oh iya, pasti dia beli Jude Bellingham itu untuk ambil Champions. Untuk dapat ke-15 kali kan. Itu luar biasa bagi dia. Iya. Walaupun La Liga tetap diincar juga. Iya, La Liga tetap diincar juga. Namun saya pikir Champions tetap prioritas utama. Nah, Barcelona, Bung. Sebenarnya kan eksperimen Xavi dengan memasukkan beberapa pemain muda dari akademi Barcelona ini kan sebenarnya terobosan bagus, Bung ya. Ya oke. Kalau untuk bicara pemain muda, saya pikir dan itu kemarin dibuktikan. Walaupun memang 2 kali pertandingan, 1 kali satu imbang, 4 poin kan? Iya. Dan kemarin menang melawan Cadiz kalau nggak salah ya dengan 2-0, imbang lawan Getafe ya. Iya. Dibumbui dengan 2 kartu merah kalau nggak salah. Tapi mereka punya 2 anak muda kan yang bagus. Nah, yang kemarin dua-dua mencetak gol. Itu Bung. Ya kan? Iya. Ada Gavi, ada Pedri. Iya. Dan dua-dua bermain di tim nasional Spanyol. Betul. Ya bermain di belakang Lewandowski. Dan ini memang kuat kalau bisa melihat, punya kecepatan, visi bermain bola baik sekali. Masih muda lagi, ya kan? Masih muda. Gavi 19, Pedri 20. Dalam usia, Boy. Iya. Jadi kalau mereka bermain dengan seorang pemain yang senior seperti Lewandowski, ketika Lewandowski terisolir di depan, 2 ini yang menjadi solusi. Iya. Dan Anda bisa melihat kemarin, dua-duanya anak muda ini membuat gol. Bukan Lewi, bukan Lewandowski dan Lewi 2 pertandingan belum buat gol. Ya kan? Atau musim lalu juga gitu. Awal pertama nggak buat gol, baru yang kedua buat gol. Akhirnya top skor. Akhirnya top skor. 23 gol. Makin dia kan. Jadi luar biasa memang kalau bisa melihat. Tapi sekarang kalau bicara anak muda kan saya tertarik dengan Om Boy bilang. Anak muda, Bu. Anak muda 2 ini oke. Dan bukan cuma mereka kan. Xavi punya bukan cuma mereka. Saya catat beberapa nama. Boy masih ingat Ansu Fati? Ansu Fati. Ini pemain muda bagus yang sama-sama bermain di tim nasional juga. Dan dia selalu bangkit dari bench. Betul. Dan dia punya kecepatan bagus bermain dari flank ya. Iya. Sangat cepat. Ya, bagus. Ya, mereka masih punya Ferran Torres yang diambil dari City kan. Masih bagus kalau bisa dilihat. Itu pun nggak jadi starter, Bung ya. Iya. Sama Xavi nggak jadi starter dia. Sulit di depan itu kan. Kalau 2 anak muda ini bagus dengan mendorong dia di belakang Lewi kan jadi bagus. Dengan target ada pemain gelandang-gelandang 4 gelandang di belakang dia kan. Iya. Oke. 3 atau 4 gelandang yang taruh di sana kan. Ada Balde masih bisa atau mungkin mereka bisa mendapatkan pemain yang agak senior ya. Saya juga kaget ya. Oriol Romeo. Ini mantan
dari Girona kemarin, tapi sebelumnya di Southampton. Iya, Tapi iya, dia Romeo Iya, iya. Nah, dia kuat Betul, dalam Bung. bertahan. Kenapa dia datang? Dia kuat. Oriol Romeo. Ini pemain yang kuat. Makanya saya kaget Sempat juga. kita nggak dengar nama itu. Iya. Saya juga kaget kok. Ini Romeo dari Girona kok datang, kok bisa dilihat. Tapi mungkin Xavi punya pandangan beda. Dia butuh seorang pemain seperti dia untuk melapis Ilkay Gundogan Iya. yang mereka dapatkan dari City. Betul. Kan? Jadi ya bagus. Dan sejauh ini kan ya oke lah. Romeo dimainkan kemarin terus Iya. oleh Xavi. Di samping ada Balde kan. Mereka punya ada pemain muda dari Maroko, Yamal, yang bermain di sisi flank. Jadi, Nah itu Bung, saya lihat cuplikan di videonya. Iya. Mungkin para penggemar Barca pasti pengen tahu juga siapa seorang Lamine Yamal ini Bung. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Orang nggak banyak tahu pasti kan. Kaki kiri Bung. Iya, dia kuat. Iya, dan untuk bermain masuk di skuad utama Barca nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang. Dia masuk Bung. Masuk. Dan kemarin starter. Wow. Ya, sebelum ditarik keluar. Bayangin dia mendukung seorang Pedri dan Gavi di sana. Dan dia bermain dari sisi flank. Nggak kikuk Bung ya? Oh, enggak. Nggak demam panggung. Enggak ada. Pemain-pemain mereka Gila udah nih biasa anak. bermain di akademi tuh udah mereka tuh tenang. Dan cara pegang bola mereka nggak pernah rasa demam panggung untuk ini. Nggak hilang bola. Oh, enggak. Sulit merebut. Ketika bahkan. di press pun dia mampu untuk lepas. Dan lihat aja kan dengan Pedri, Gavi, Ansu Fati ketika masuk pertama kali apakah mereka gugup? Enggak gugup Bung. Enggak gugup sama sekali. Mereka tahu cara bermainnya bagaimana bersama dengan Barca. Justru mereka termotivasi untuk bisa membuktikan bahwa ini gua loh. Enggak salah gue pasang walaupun gua masih muda, masih 19 tahun, masih 20 tahun. Iya. Dan Lamine Yamal ini membuktikan juga. Kan semua mereka bersaing. Kalau mereka tampil bagus di mata Gavi, kan mereka akan mendapat tempat. Kalau mereka tampil buruk, tidak sesuai dengan keinginan Xavi, itu selamat tinggal itu. Karena persaingan kan itu ketat di dalam tim. Bisa cadangan juga. Tapi kalau dia membuktikan dengan Fati pun cadangan. begitu bagus kan, Ansu Fati. Tapi kan sulit untuk bisa masuk bersaing. Nah, Lamine ini, Yamal ini membuktikan dia oke untuk pasang sebagai starter dan itu sudah menjamin bahwa Xavi percaya. Iya. Nah, tidak mudah untuk seorang pelatih mempercayakan kepada anak muda ini untuk bisa bermain di starter. Iya. Dan Xavi tahu ini. Ini bakat yang luar biasa dan bakal menjadi pemain mahal. Menjadi pemain mahal. Bukan tidak mungkin sudah dilirik oleh klub-klub lain kan. Dalam penjualan kan tinggi. Dilirik sama seperti Pedri dan Gavi. Itu kan ini jebolan juga. Akademi ya Bung ya? Semua akademi yang bagus-bagus. Kalau sudah bicara akademi di Barca, Messi juga jebolan akademi. Sudah kalau bicara, apalagi kalau bicara La Masia kan. Iya. Itu sudah tempat mereka lahir semua banyak di situ. Top-top semua lah. Mau Busquets di sana, mau Iniesta, mau Xavi sendiri, Messi, seorang Fabregas juga, banyak lah boy. Kalau bicara di sana. Iya. Jadi penggemar Barca ya berdua pertandingan. Oh iya, ya kan? dan belum kalah loh. Belum kalah. 4 poin, cuma 2 poin di belakang Madrid itu masih terlalu prematur lah. Terlalu prematur. Iya, untuk dibicara. Lewandowski pun kita lihat nanti pertandingan match ketiga, ya, match dia keempat. kasih 4 dulu kan. Ini mungkin musim lalu 34 Bung ya? 23 gol. 23 gol. Untuk di La Liga ya. 34 pertandingan, 23 gol. 34 pertandingan, iya. 23 gol dan sudah cukup buat dia kan untuk menjadi top skor. Mungkin dia kasih 2-3 pertandingan enggak gol, nanti berikut dia bikin hat-trick. 3 kali bikin hat-trick udah 9 gol, boy. bagi Lewi kan ya udahlah. Gitu. Iya. Bung, satu lagi Bung, main muda. Ini Alejandro Balde Martin. Balde Martin. Itu bagus dalam bertahan, dia bagus. Ini pemainnya juga kencang. Iya, dilirik juga main di timnas bagus ini. Makanya kemarin itu kan Balde bermain agak ke kiri. Iya. Kemudian Yamal bermain agak ke kanan. Iya, kan? betul. Iya. Nah, di tengah itu ada 2 pemain yang senior yang bisa mengendalikan permainan, ritme permainan Barca. Ilkay Gundogan dan Oriol Romeo. Bung, Gundogan ini gimana? Ya? 2 pertandingan ini atau sebelumnya mungkin di pramusim Anda melihat Gundogan ini gimana? Ya saya pikir oke sebagai seorang pemain punya pengalaman ya. Dan tidak salah kalau dia memang datang ke Barca, walaupun tetap Pep menginginkan dia ada di situ, tapi dia suka memilih untuk datang. Dan kan itu dibuktikan juga oleh seorang Ilkay Gundogan. Dan dia menjadi pilihan utama bagi seorang Xavi untuk bermain. Dan Xavi menaruh harapan ketika Busquets pergi, nggak ada. Inter Miami sudah nggak ada lagi pemain yang sekuat dia. Ya mereka masih punya Sergi Roberto, kapten. Tapi kan Sergi bisa bermain di posisi kanan, masih bisa bermain di belakang. Tapi kalau mengendalikan di poros tengah, itu Ilkay Gundogan lah yang bagus. Dan dia kan selalu tampil. Iya. Bermain dengan yang tidak tergantikan bahkan oke. Makanya mereka perlu satu orang pendamping bagi dia. Walaupun sudah berumur 31 tahun tapi Romeo bisa diambil dari Girona untuk masuk berdua di sini. Dan ini bisa menjadi kekuatan bagi posisi poros di tengah Barca. Ya kan, dan Barca oke lah tampil.
Kita tinggal lihat nanti yang pertandingan ke depan untuk beberapa pertandingan ke depan lagi lah. Saya pikir buat Madrid sama Barca ujiannya nanti di Liga Champions Bung ya. Kan mau sebentar lagi ada undian kan. Oke. Di pot mana Madrid sama Barcelona. Barca di pot 1 kalau nggak salah kan juara kan. Juara. Barca, nah Madrid mungkin di pot 2 mungkin. Pot 2. Karena Madrid kan runner up musim yang lalu. Iya. Ya kan. Cuma kan tidak akan bertanding dalam satu grup mereka satu negara. Kecuali sudah di fase knockout baru bisa ketemu nantilah. Kalau lini belakang nih kan kalau Xavi memakai 3-4-2-1 Bung. 3-4-2-1 ya. Bisa berubah-berubah. Betul. Berarti Christensen ini di tengah. Iya. Koundé di kanan. Julius Koundé. Bung, De Jong ini sebenarnya posisi idealnya itu di mana? Nah, ini kan terpaksa kalau melihat dari formasi yang ada, De Jong itu sebagai gelandang bertahan yang bagus. Iya. Nah, sayang dia tidak di belakang dia main sebagai apa? Gelandang. Bersama Gini Wijnaldum. Oke. Iya kan? Nah, di Barcelona. Di Barcelona sebenarnya dia lebih bagus bermain di gelandang bertahan. Itu yang, tapi kan kemarin bermain lebih ke belakang dia dengan 3 back. Ya, tapi ini kan sudah dia pernah mengalami itu, pernah dipasang juga. Oke lah, tapi tidak sebagus kalau dia bermain di posisi gelandang. Ya. Dan dengan Christensen ini saya memang gimana ya pemain dilepas dari Chelsea dia masih bisa menjadi kekuatan menggantikan posisi sentral yang ditinggalkan oleh Gerald Pique kan. Nggak ada, tapi ya kita bisa melihat ada dengan Koundé sebenarnya bisa bermain bergeser ke kanan tapi lebih ke dalam dengan 3 back. Ini dicoba oleh Xavi, bagus nggak? Dengan De Jong, Christensen dan juga kita bisa melihat dengan Julius Koundé. Tiga ini oke, mungkin akan dipertahankan terus. Tapi kemarin kan mereka bagus lah kalau besok mereka. Kalau Bung Novan lihat lini ini masih PR. Oh, kalau di belakang ini masih PR. Makanya dengan De Jong ditarik ke belakang kan ada sesuatu yang ini. Walaupun saya bilang kan mereka masih punya sebenarnya Koundé itu masih bisa bermain di back tengah. Ketika di Sevilla ya. Dia bisa bermain dengan Christensen, boy. Kemudian di situ ada Sergio Roberto bisa bermain di kanan sebenarnya. Balde itu sebenarnya bisa ditarik bermain di kiri. Ketika mereka tidak punya Jordi Alba keluar dan dia bisa ada di situ. Dan De Jong tuh bisa masuk ke tengah, bisa bermain De Jong, Romeo Oriol itu dengan Ilkay Gundogan. Ini kan jauh lebih bagus sebenarnya. Tapi Xavi bisa memodifikasi cara skema bermain dari Barca ini dengan tadi itu. Perginya Alba itu berpengaruh nggak Bung? Pengaruh. Nggak ada orang yang bisa menggantikan posisi seperti Alba untuk saat ini di Barca. Dia bisa main di bagai fullback dan cepat bisa sekali. Bermain sebagai gelandang sayap juga bisa. Bisa bermain dengan flat 4 back. Oke, didorong juga lebih ke depan. Ketika bermain dengan 3 back dia bermain dengan Alba kita tahu bersama kan. Jaminan mutu kalau bicara dengan Alba. Bermain di tim nasional, bermain di kiri. Sekarang dia ada bersama dengan Messi kan. Berkumpul tuh mereka, geng mereka itu berkumpul di sana di Inter Miami. Bersama dengan Busquets di sana. Barcelona mau dipindahin sama Beckham. Mau dipindahin ke sana. Bagi Xavi perlu dia menciptakan seorang pemain seperti Jordi Alba. Itu yang mereka perlu. Ya. Sekarang sosok siapa yang bisa menggantikan? Mungkin ya Balde itu yang akan dicoba untuk bermain, masih muda, masih bagus. Juga sepakat kita. Balde ini yang betul. Bakal menjadi pengganti Kalau di tengah itu kan masih ada pilihan lain, opsi yang bisa dimainkan, bisa Eric Garcia yang bisa ada juga bisa taruh di sana. Sebenarnya mereka beli aja Aymeric Laporte yang terbuang di City, ambil aja karena di City sudah penuh, sudah sesak di sana. Ada Akanji di sana kan, sudah ada Josko Gvardiol. Pemain dari Om Boy punya pemain top ini. Kesayangan Om Boy, Josko Gvardiol. Nah, Aymeric Laporte ke Barca aja, Boy. Iya kan? Ngapain lu Spanyol juga kan? Iya dong. Udah dia ke sana aja. Itu jadi bagus tuh Barca tuh. Kalau sampai ada Aymeric Laporte. Iya. Belakangnya karena kalau bertahan di City susah dapat tempat utama. Apalagi kalau Ruben Dias fit kembali jadi masalah. Ruben Dias di belakang sama Akanji nggak tergantikan tuh. Ada Josko lagi, Gvardiol, Nathan Ake lagi ada di sana. Apalagi John Stones lagi ada di sana. Apalagi boy kalau bicara sesak Aymeric Laporte saya lebih suka berangkat dia. Dan dikasih itu. Ketika Ferran Torres diminta untuk ke Barca, Pep kan kasih. Oke. Oh, apalagi ke Barca. Ke Barca. Pep pasti dia merasa dia pernah 2 kali juara di Liga Champion. Gimana dia kasih. Ilkay Gundogan aja pergi dia mau tahan nggak bisa. Kemana? Kalau ke Madrid nggak dikasih, nggak lu di sini aja dah. Ke Barca. Nah, lu pergi ke pergi dikasih kopi lagi. Lu minum kopi dulu lah. Ya kan? Pergi itu. Apalagi Aymeric Laporte kan, wah itu bagus itu. Bagus tuh boy. Saya suka tuh kalau dia pergi ke Barca. Jadi kuat. Dulu kita sering mengawal El Clasico, Bung ya. Iya. Jam 2, jam 3 pagi kan. Ya. Nah, kebayang El Clasico untuk musim ini yang Bung Novan bayangkan apa? Tahun lalu saya nggak tahu.
Masih ada Benzema kan? Iya, itu Benzema dan Lewy menang kan kalahnya gimana? bertarung. Menang kalahnya home away-nya. Iya, itu menang kalah tuh berdua tuh ya. Menang kalah, Iya, kalau bisa. Tapi Barca itu sering kalau bermain di Madrid, Barca itu sering menang loh. Lebih sering menang. Iya, Tapi Madrid juga bukan berarti Madrid menang juga kalau bermain Iya. di Camp Nou. Tapi lebih banyak kalah, Bung. Iya, betul. Menangnya di Musim ini juga begitu saya Santiago. pikir. Akan bersaing berdua tim ini untuk saling mengalahkan saya pikir. Ya kejutan-kejutan aja lah, adalah dari Sevilla, ya mungkin dari Atletico Madrid, Valencia mungkin akan terjadi lah itu boy. Tapi pada intinya nantinya ujung-ujungnya ya udah Madrid sama Barca. Siapa lagi? Ya, kalau kemarin kan 4 yang lolos ke Liga Champions itu kan Atletico Madrid di ketiga dan Real Sociedad yang ada di posisi keempat. Ya pasti 2 teratas itu lagi Om Boy. Nggak ada lagi. Jadi Eropa bisa berani katakan bahwa nggak mungkin lah buat Sevilla ataupun Atletico Madrid. Enggak. Sekarang saya bisa bilang menjadi berat. Kampion 20 tahun terakhir itu hanya 2 klub yang bisa. Valencia di 2003-2004 dan Atletico Madrid 2013-2014, 2020-2021. Atletico hanya 2 klub. Kalau kita mengerucut ke sini 10 tahun itu cuma Atletico Madrid boy. Bisa bayangin tuh Barca dan Madrid ganti-gantian tuh. Iya kan? Dan sekarang mereka hanya beda 8 dalam hal menjadi juara di La Liga. Iya kan? Madrid 35, Barca 27. Tapi kalau di Copa del Rey, Barca lebih banyak. Barca dengan 31. Madrid cuma 20. Tapi kalau di UCL kan kita tahu bersama boy, 14 kan? Iya. Barca ya baru 5 lah, 5 kali di UCL. 5 kali. Iya, jadi secara umum memang Madrid lah yang masih ada di atas. Tapi kita tunggu nantinya. Gitu. Kita bukan mengecilkan Valencia, Sevilla, Atletico Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, ya kan? Tapi memang harus diakui oleh semua orang ya, semua penggemar sepak bola. Kalau La Liga ya milik mereka berdua. Tapi dalam perjalanan ada aja kerikil-kerikil tajam yang bisa mungkin mengganggu mereka kan? Kejutan biasalah, kejutan itu. Villarreal mengganggu, bisa lah boy, ada itu. Tapi bukan berarti untuk menghalangi mereka menjadi juara, enggak. Tetap mereka berdua ini akan ada sampai pada ujungnya mereka menjadi juara. Jadi tadi kita bahas skuad pemain, materi pemain Madrid dan Barcelona. Madrid lebih unggul, sekarang ada di pole position. Ya bisa jadi Madrid kembali lagi juara nih boy. Bisa, kalau saya lihat bisa. Tergantung konsisten dia, ya terus. Tapi kan harus hati-hati dengan Barcelona. Tetap menjaga tuh. Pasti berdua akan kejar-kejaran itu. Gitu. Kita tunggulah El Clasico-nya. Iya. Kita nantikan El Clasico apa yang menarik terjadi. Memang kita saksikan. Bung Ropan, thank you. Sama-sama, boy. Kita ketemu lagi, kita bahas yang lain lagi ya. Siap. Oke. Sportify kita ketemu lagi, sampai jumpa.